Kota ini dijuluki sebagai kota pahlawan. Penamaan ini bukan tanpa sebab. Di kota dengan jumlah populasi manusia terbanyak nomor 2 se-Indonesia ini, banyak melahirkan calon-calon pemimpin bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, inilah sejarah dari sang kota pahlawan, kota Surabaya. Kota ini dulunya dijadikan sebagai gerbang dari Kerajaan Majapahit di Muara Kalimas. Hari lahir kota ini jatuh pada tanggal 31 Mei 1923. Hari itu sebenarnya adalah kemenangan pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Raden Wijaya yang dilambangkan sebagai buaya atau boyo melawan pasukan Mongol utusan Kubilai Khan yang dilambangkan sebagai suro atau ikan hiu. Pada akhirnya, hari kemenangan itu diperingati sebagai hari terbentuknya kota Surabaya. Pada zaman ke-15, Islam mulai menyebar dengan pesat di daerah Surabaya. Salah satu anggota Wali Songo yaitu Sunan Ampel mendirikan masjid dan pesantren di daerah Ampel. Tahun 1530, Surabaya dijadikan sebagai bidang dari Kerajaan Demak. Lalu menyusul runtuhnya Kerajaan Demak, Surabaya menjadi tujuan penaklukan Kesultanan Mataram. Dan salah satu yang paling berdampak adalah penyerangan oleh Sultan Agung pada tahun 1614. Lalu pada tahun 1675, Trunojoyo dari Madura berhasil merebut Surabaya. Akan tetapi, akhirnya Trunojoyo diusir oleh VOC pada tahun 1677. Dalam kontrak selang Pakubuwono II dan VOC pada tanggal 11 November 1743, Surabaya diserahkan penguasaannya untuk VOC. Pada pertengahan abad ke-18, VOC mengalami kemunduran karena beberapa sebab, seperti banyaknya pegawai VOC yang curang dan korupsi, dan juga banyak pengeluaran untuk biaya perang, banyak gaji yang harus dibayar karena pegawainya yang banyak, dan masalah-masalah internal lainnya. Oleh sebab itu, pada tanggal 31 Desember 1799, VOC dibubarkan dengan alasan kesulitan keuangan karena korupsi serta persaingan dengan perusahaan asing. Surabaya akhirnya berstatus sebagai daerah ibu kota keresidenan atau daerah administratif Surabaya, yang wilayahnya juga meliputi daerah-daerah yang sekarang menjadi wilayah Kabupaten Gresik, Sidoarjo, Mojokerto, dan Jombang. Pada tahun 1905, Surabaya mendapat status sebagai kota madya atau Gemeente. Dan pada tahun 1926, Surabaya diteguhkan sebagai ibu kota provinsi dari Jawa Timur. Sejak saat itu, Surabaya berkembang sebagai kota modern terbesar kedua di Hindia Belanda setelah Batavia. Sebelum tahun 1900, pusat kota Surabaya hanya berkisar di sekitar Jembatan Merah saja. Sampai pada tahun 1920-an, tumbuh pemukiman baru seperti Darmo, Gubeng, Sawahan, dan Ketabang. Pada tahun 1971, diwujudkan fasilitas pelabuhan modern di Surabaya. Hingga pada tanggal 3 Februari tahun 1942, Jepang menjatuhkan bom atom di Surabaya. Dan pada bulan Maret 1945, Jepang berhasil merebut Surabaya. Kemudian Surabaya dijadikan sebagai tujuan serangan sekutu pada tanggal 17 Mei 1944. Surabaya dan kota-kota lain berada di bawah penjajahan bangsa Jepang hingga pada tanggal 6 dan 9 Agustus 1945, di mana kota Hiroshima dan Nagasaki di Jepang dijatuhkan bom atom oleh sekutu. Dan pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang pun menyerah kepada sekutu. Dan pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menyelenggarakan kemerdekaan. Kurang lebih 1,5 bulan setelah proklamasi kemerdekaan, pemerintah menyuruhkan mulai tanggal 1 September 1945, bendera merah putih dikibarkan di seluruh wilayah Indonesia. Setelah Perang Dunia usai pada 25 Oktober 1945, 6.000 pasukan Inggris Belanda Divisi India yaitu Brigade 49 yang dikepalai Brigadir Jenderal Albertine Walter Thornton Malaby mendarat di Surabaya dengan perintah utama untuk melucuti tentara Jepang. Pada 29 Oktober 1945, Presiden Soekarno, Wapres Muhammad Hatta, dan Menteri Penerangan Amir Syarifuddin Harahap bersama Majen Hawthorne berkunjung ke Surabaya untuk berunding.
Isi kontrak tersebut menjadikan diciptakannya perhentian tembak-menembak dan pasukan Inggris akan ditarik mundur dari Surabaya secepatnya. Laporan awal yang diberikan pasukan Inggris di Surabaya ke Markas Agung Pasukan Inggris di Jakarta menyebutkan bahwa Brigjen Malaby tewas ditembak oleh milisi Indonesia. Letjen Sir Philip Christison marah mendengar kabar perihal tidak hidup Brigjen Malaby dan mengerahkan 24.000 pasukan tambahan untuk menguasai Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Karena warga Surabaya tidak mengindahkan perintah Inggris, maka Inggris mulai membom Surabaya, dan perang sengit pun berlangsung terus-menerus selama 10 hari. Pertempuran ini menelan korban nyawa hingga ribuan. Kota Surabaya pun hancur lebur. Salah satu pejuang yang berperan besar mengorbankan semangat perlawanan rakyat Surabaya dalam pertempuran ini adalah Bung Tomo. Dan pada tanggal 10 November 1946, atau setahun setelah puncak dari Perang Surabaya, Presiden Soekarno menetapkan bahwa setiap tanggal 10 November ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Di Surabaya, terdapat suatu organisasi bernama Pusura, yang merupakan singkatan dari Putra Surabaya. Organisasi ini adalah organisasi sosial yang cukup tua yang ada di kota Surabaya. Sebenarnya, kegiatan yang dilakukan Pusura pada awal-awal dibentuknya itu tidak semata-mata hanya di bidang sosial, tetapi adanya kegiatan politik terselubung, terutama menanamkan semangat perjuangan warga kota Surabaya untuk ikut merebut kemerdekaan. Kini, setelah 75 tahun Indonesia merdeka, Surabaya telah menjelma menjadi kota metropolitan terbesar kedua setelah Jakarta. Posisinya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur, menjadikan Surabaya sebagai pusat berbagai aktivitas, mulai dari pemerintahan bisnis hingga hiburan. Keberadaan kantor-kantor pemerintah provinsi di Surabaya tak pelak membuat kota ini menjadi kekuatan politik dan administrasi dari Jawa Timur. Tak hanya itu, Surabaya juga menjadi pusat aktivitas budaya dan menjadi magnet pariwisata baik internasional maupun domestik.